Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan uji si kuadrat 2 kali 3. Nah, uji si kuadrat merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel yang berbentuk kategori. Nah, pada pengujian ini, variabel pertama yaitu jenis kelamin siswa yang terdiri dari kategori laki-laki dan perempuan. Sedangkan variabel kedua yaitu tingkat kedisiplinan belajar siswa yang terdiri dari tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah jenis kelamin memiliki hubungan dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Dalam pengujian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 75 siswa dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Langkah pertama dalam uji si kuadrat adalah menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu H0 atau hipotesis nol. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Maksudnya adalah perbedaan jenis kelamin siswa tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat kedisiplinan belajar. Sedangkan hipotesis kedua yaitu H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Artinya terdapat kemungkinan bahwa jenis kelamin memiliki keterkaitan dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Melalui pengujian ini kita akan melihat apakah data yang diperoleh mendukung H0 atau H1. Selanjutnya itu kita buat tabel kontingensi atau tabel frekuensi observasi. Nah, frekuensi observasi merupakan data asli atau data yang benar-benar diperoleh dari hasil penelitian. Tapi di sini saya eh, angka-angkanya saya fiktif. Nah, kita masuk saja langsung ke tabelnya. Nah, berdasarkan tabel, pada kelompok siswa laki-laki, kategori kedisiplinan rendah berjumlah 12 siswa, lalu yang sedang berjumlah 15 siswa, yang tinggi 13 siswa. Jika dijumlahkan, total siswa laki-laki adalah 40 siswa. Kemudian pada kelompok siswa perempuan, kategori siswa rendah, kedisiplinannya rendah, yaitu ada 5, kategori kedisiplinan sedang ada 12, dan yang tinggi ada 18 siswa. Lalu kita jumlahkan menjadi 35 siswa. Sehingga jumlah keseluruhan sampel 40 ditambah 35 sama dengan 75 siswa. Setelah mendapatkan frekuensi observasi, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah nilai yang diperkirakan muncul apabila tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Jadi frekuensi harapan menunjukkan bagaimana kondisi data apabila jenis kelamin tidak memengaruhi tingkat kedisiplinan belajar. Rumus frekuensi harapan yaitu jumlah baris FE sama dengan jumlah baris kali jumlah kolom bagi N atau jumlah keseluruhan sampel. Nah, sebagai contoh, kita menghitung frekuensi harapan pada siswa laki-laki dengan kategori disiplin rendah. Jumlah baris laki-laki tadi ada 40, jumlah kolom disiplin rendahnya 17, jumlah sampelnya 75. Maka 40 kali 17 dibagi 75. Hasilnya adalah FE sama dengan 9,067. Artinya jika tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar, maka jumlah siswa laki-laki yang diperkirakan memiliki disiplin rendah adalah sekitar 9 siswa. Perhitungan ini dilakukan untuk seluruh kategori sampai diperoleh semua nilai frekuensi harapan. Jadi, rumus ini kita pakai untuk semua ini sampai di FE 23. Setelah mendapatkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan, tahap berikutnya adalah menghitung nilai si kuadrat. Rumus yang digunakan adalah si hitung sama dengan jumlah dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan frekuensi harapan. Rumus ini digunakan untuk melihat seberapa besar perbedaan antara data nyata dengan data yang diharapkan.
Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar kemungkinan terdapat hubungan antar variabel. Nah, berdasarkan seluruh hasil perhitungan dari setiap kategori diperoleh, X kuadrat hitung sama dengan 3,703. Selanjutnya itu menentukan keputusan berdasarkan perbandingan nilai si hitung dan si tabel. Pertama, menentukan derajat kebebasan. Rumusnya adalah DB sama dengan jumlah baris kurang 1 kali jumlah kolom kurang 1. Karena tabel memiliki 2 baris dan 3 kolom, maka 2 kurang 1 kali 3 kurang 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 2, diperoleh X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Aturan pengambilan keputusan. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Tetapi jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Hasil pengujian menunjukkan X kuadrat hitung sama dengan 3,703, sedangkan X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Karena 3,703 kurang dari 5,991, maka H0 diterima. Artinya, berdasarkan hasil analisis statistik, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa pada taraf signifikan 5%. Dengan kata lain, berdasarkan data penelitian ini, perbedaan jenis kelamin tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat kedisiplinan belajar siswa. Selanjutnya, kita masuk di soal yang kedua atau jawaban nomor 2 dengan analisis menggunakan uji T1 sampel. Jadi uji T1 sampel digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu sampel memiliki perbedaan yang signifikan dengan suatu nilai standar atau nilai pembanding tertentu. Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui adalah apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar 75%. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 siswa. Pertama, menentukan hipotesis. Diketahui skor ideal maksimal 25 item kali 4 sama dengan 100. Kemudian standar yang digunakan adalah 75% dari skor maksimal. 75% kali 100 sama dengan 75. Maka H0 mu sama dengan 75. Artinya, rata-rata kepercayaan diri siswa sama dengan nilai standar 75. Sedangkan rata-rata kepercayaan diri siswa sama dengan nilai standar 75. Sedangkan H1, mu tidak sama dengan 75. Artinya, rata-rata kepercayaan diri siswa berbeda dari nilai standar 75. Nah, ini adalah data dummy atau tabel bantu. Berdasarkan data penelitian, jumlah seluruh skor adalah sigma X sama dengan 923. Jumlah sampel N sama dengan 12. Pertama, menghitung rata-rata sampel. Rumus X bar sama dengan jumlah skor dibagi jumlah sampel. Jadi 923 dibagi 12. Hasilnya X bar sama dengan 76,917.
Artinya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa adalah 76,917. Selanjutnya, menghitung simpangan baku. Simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata dari hasil perhitungan diperoleh S sama dengan 3,993. Setelah itu, menghitung nilai T hitung. Rumus T hitung sama dengan X bar sama dengan kurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. Masukkan nilai 76,917 kurang 75 per 3,993 dibagi akar 12. Hasilnya T hitung 1,664. Nilai ini yang akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Derajat kebebasan. dB sama dengan N kurang 1. dB sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Dengan uji dua pihak dan taraf signifikan 0,05 diperoleh, T tabel sama dengan plus minus 2,201. Artinya, aturannya, jika T hitung lebih dari 2,201 maka H0 ditolak. Tapi jika T hitung kurang dari 2,201 maka H0 diterima. Kesimpulannya, nilai yang diperoleh 1,664 kurang dari 2,201. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar 75% setelah mendapatkan layanan konseling kelompok. Dengan demikian, rata-rata kepercayaan diri siswa masih berada pada tingkat yang sama dengan standar yang ditentukan. Itu saja dari saya. Sekian dan